Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu. Oke teman-teman, kali ini saya mau cerita tentang salah satu kawan saya ya di Gontor satu angkatan, yang kisahnya sangat menarik ya, sebagai dalam proses beliau ini untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dari lulus Gontor sampai beliau bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Ya, saya pernah ceritakan ini di suatu kelas dan wali kelasnya Kiai Solahuddin itu meminta saya untuk merekamnya karena menurut beliau sangat inspiratif. Jadi insya Allah akan saya bagikan video kisah beliau di video ini. Tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, jadi ada seorang alumni Gontor ya, teman seangkatan kami. Beliau bernama Ustadz Andre Hermawan. Mungkin nanti setelah ini saya izin dulu ke beliau ya untuk mempublikasikan ini, dan ini foto beliau. Nah, beliau ini alumni Gontor seangkatan dengan saya dan sempat satu kelas juga dengan saya, dan kemudian kita ngabdi bareng. Jadi kalau di Gontor itu ada pengabdian ya, wajib mengajar 1 tahun, dan kita berdua dikirim dari Gontor untuk mengajar di Gontor 9 di Kalianda, Lampung Selatan. Jadi kalau Gontor Pusat itu ada di Ponorogo, Jawa Timur. Dari sana kita naik bis bersama rombongan, kurang lebih ada 80 orang ke Kalianda, Lampung Selatan. Dan di sana suasananya sangat jauh lebih agak-agak pedalaman ya. Jadi kiri kanan kebun dan lain sebagainya. Dan saya tinggal bersama beliau di Lampung Selatan itu, kita mengajar bersama sekitar 1 tahun. Dan kemudian ada pembukaan pendaftaran untuk ke Mesir ya, untuk kuliah ke Mesir. Dan saat itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah yang beasiswa, yang kedua non beasiswa. Dan kita berdua ikut dua-duanya ya. Yang pertama yang non beasiswa, saya ikut dan beliau juga ikut. Dan kita semua nggak lulus teman-teman. Jadi kita nggak lulus yang ujian beasiswa ke Al-Azhar. Kemudian tidak lama setelah itu ada lagi ujian yang non beasiswa. Nah, di Kemenak saat itu ya, tahun 2009. Kita lulus 2008 ya, ngabdi 2009, dan ini masih dalam pengabdian ya, dalam proses pengabdian kita izin beberapa hari untuk ikut ujian. Dan alhamdulillah di ujian yang kedua ini beberapa dari kami lolos ya, ada yang lolos, ada yang tidak. Dan rata-rata sih bisa dikatakan mungkin yang lolos ya sekitar 30% lah ya, kurang lebih ya. Jadi saya lolos dan dengan beberapa kawan kita lolos. Yang dari Lampung itu ada 3 orang ya, ada 4 orang. Saya, Ustadz Eka, Ustadz Farid, sama Ustadz Wisnu. Cuma Ustadz Wisnu nggak berangkat. Akhirnya setelah itu kita singkat cerita ya, kita pulang. Kemudian akhirnya nanti kami yang dari Lampung itu, saya, Ustadz Eka, Ustadz Farid, itu kita berangkat. Setelah itu tidak lama setelah itu ke Kairo ya, kuliah di sana. Nah, Ustadz Andre Hermawan ya, karena beliau tidak diterima di Al-Azhar ya dalam seleksi beasiswa maupun non beasiswa, kemudian beliau mencoba untuk masuk ke Lipia. Nah, Lipia ini adalah cabang dari salah satu kampus di Saudi Arabia yang membuka cabang di Indonesia. Nah, perwakilannya ada di situ. Lokasinya ada di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Gedungnya sangat bagus ya. Fasilitasnya lengkap, dan itu juga memiliki fasilitas beasiswa. Termasuk nanti dikasih uang jajan bulanan juga ya. Kuliahnya juga gratis meskipun agak lama ya masa belajarnya. Dan saat itu Ustadz Andre ini ikut lagi seleksi buat masuk ke Lipia, dan ternyata tidak lulus juga teman-teman ya, tidak lulus juga. Dan beberapa kawan kita itu lolos ya, ada namanya Ustadz Hari ya, kemudian Ustadz Iqbal, kemudian ada Ismail Rosyid, Ustadz Ismail Rosyid. Mereka lulus
Nah, sedangkan Ustadz Andre ini belum lulus juga ya, jadi beliau masih mencari tempat yang cocok gitu ya, yang terbaik buat beliau. Akhirnya Ustadz Andre ini kemudian beliau itu merencanakan untuk ikut wawancara masuk Universitas Islam Madinah. Nah, kemudian ya tidak lama setelah itu beliau ikut umroh. Kemudian di sana beliau ikut wawancara untuk seleksi masuk Universitas Islam Madinah. Nah, ini merupakan bisa dikatakan salah satu kampus bergengsi ya, yang sangat disegani, sangat dihormati, sangat diimpikan para pelajar di seluruh dunia, terutama yang ada di Saudi Arabia ya. Salah satu yang terbaik di Universitas Islam Madinah, dan fasilitasnya lengkap sekali ya. Dan ternyata teman-teman, beliau beberapa lama kemudian ya cerita ke saya bahwa beliau itu demi bisa kuliah di Universitas Islam Madinah, beliau itu mencari surat rekomendasi dari ketua MPR saat itu, yaitu Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Nah, Kiai Haji Hidayat Nur Wahid ini beliau adalah saat itu ketua MPR. Jadi Ustadz Andre ini berjalan ke sana ya, ke gedung MPR, ke kantor beliau. Kemudian akhirnya alhamdulillah bisa ketemu dan mendapatkan surat rekomendasi dari ketua MPR Republik Indonesia saat itu, yaitu Kiai Haji Hidayat Nur Wahid, yang beliau alumni Gontor juga dan juga alumni Universitas Islam Madinah sampai S3 kalau beliau ya. Nah, itu bekalnya teman-teman. Ternyata akhirnya setelah itu beliau ke Saudi, kemudian ikut wawancara seleksi masuk Universitas Islam Madinah, dan beliau akhirnya lolos, diterima ya. Dan di Madinah itu luar biasa lengkap fasilitasnya. Saya sempat mampir ke sana juga, dan teman-teman di sana juga bercerita ya. Jadi Ustadz Andre ini cerita ketika sampai beliau dari pesawat itu sudah langsung dikasih duit, namanya duit selamat datang katanya. Yang nominalnya itu kalau dirupiahkan kata beliau 3,5 juta. Itu baru sampai turun dari pesawat ya. Anda bisa bayangkan sebesar apa beasiswa per bulannya. Kemudian bahkan juga ada fasilitas liburan ya, setiap tahun dikasih uang dan juga tiket ya untuk pulang ke Indonesia, bertemu keluarga, dan pulang kembali lagi untuk belajar. Termasuk juga fasilitas makanan ya, yang sangat luar biasa lengkap. Jadi teman-teman kita yang di Universitas Islam Madinah itu sejahtera teman-teman ya, badannya gemuk-gemuk. Jadi Ustadz Andre ini dulu kalau tidak salah beratnya tidak jauh beda sama saya ya, beratnya mungkin sekitar 50-60. Nah, setelah lama di Madinah, berat beliau itu sudah jauh lebih dari itu ya. Ya itulah teman-teman. Jadi ternyata kegagalan di awal itu bisa jadi merupakan jalan ya menuju keberhasilan, mungkin di tempat yang lebih baik di masa depan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan mengenai kita, tidak akan kita dapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita. Huwa maulana, Allah lah wali kita, dan kepada Allah lah orang mukmin bertawakal. Ya, jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, sedang berusaha untuk mendapatkan mungkin kampus-kampus terbaik yang teman-teman impikan, teruslah berusaha, teruslah berjuang, dan kalaupun gagal, jangan menyerah, karena bisa jadi itu merupakan awal dari kesuksesan yang sedang menunggu di masa depan. Kita hanya perlu mencoba lagi, mungkin di tempat yang lain dan mungkin dengan cara yang lain. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe bagi yang belum, dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.